Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-637. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Gandu Demung meloncat surut beberapa langkah. Tangan kirinya telah bergerak di luar sadarnya, meraba pundak kanannya. Terasa cairan yang basah telah mengalir dari sebuah luka yang meskipun hanya segores kecil, namun cukup membakar jantung. Gila! Geram Gandu Demung. Kalian melukai aku, melukai pundak kananku. Tetapi yang didengar adalah suara tertawa nyaring. Orang yang bertubuh jangkung menyahut di sela-sela suara tertawanya. Kesalahanmu Kisanak. Kau menganggap bahwa daerah ini adalah daerah mati. Setelah kau pergi, kau mengira bahwa daerah ini tidak tumbuh dengan suburnya. Dan kini kau harus melihat kekuatan-kekuatan baru yang tumbuh di tempat asalmu yang telah melampaui perkembangan ilmumu. Meskipun kau berada di lingkungan yang lebih memungkinkan. Kata-kata itu semakin membakar isi dadanya. Darahnya yang bagaikan mendidih telah bergolak sampai ke ujung ubun-ubun. Dengan suara yang datar, Gandu Demung berkata, "Kalian memang orang-orang yang tidak dapat diajak berbicara. Kalian benar-benar tidak mempunyai otak, selain sedikit tenaga yang liar. Baiklah, jika kalian benar-benar tidak mau mengerti dan melihat kenyataan yang kalian hadapi." Gandu Demung tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Lawannya telah menyerangnya bagaikan badai yang menghantam berurutan dari segenap arah. Sekali lagi Gandu Demung terpaksa meloncat mundur. Tetapi kali ini, Gandu Demung benar-benar telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan gigi gemeretak ia kemudian berkata, "Aku akan membunuh salah seorang dari kalian, kemudian mencoba untuk berbicara lagi." Namun Gandu Demung harus meloncat surut sekali lagi. Serangan lawannya menghantamnya sekali lagi dengan dahsyatnya. Memang tidak ada pilihan lain, katanya di dalam hati. Ketiga orang ini terlalu sombong. Kemarahan yang sudah tidak terkendalikan lagi ternyata telah mencekam jantung Gandu Demung. Itulah sebabnya, maka kemudian ia telah mengerahkan kemampuannya untuk melawan ketiga orang yang sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Apalagi luka di pundak Gandu Demung sama sekali tidak menguntungkan mereka, meskipun mereka merasa bahwa luka itu adalah pertanda bahwa mereka bertiga akan segera dapat menguasai keadaan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Gandu Demung telah mengerahkan ilmunya. Meskipun ia harus melawan tiga orang sekaligus, ternyata bahwa ia mampu mendesaknya. Bahkan kemudian seolah-olah ketiga lawannya tidak lagi mendapat kesempatan sama sekali untuk mempertahankan dirinya. Gila! Teriak yang bertubuh jangkung yang mendapat tekanan terberat dari Gandu Demung. Panggillah kawan terdekat dengan isyarat. Orang ini agaknya telah menjadi gila.
Ternyata perintah itu telah mendebarkan jantung Gandu Demung. Jika demikian, tentu berarti ia akan mendapat lawan semakin banyak. Gandu Demung masih sempat melihat salah seorang dari ketiga lawannya mengambil sesuatu dari kantongnya. Sepotong carang pring apus yang kemudian dilekatkan di mulutnya. Gandu Demung mengerti bahwa sepotong carang itu tentu sebuah sempritan yang mampu berteriak nyaring, apalagi di malam hari yang sepi. Dengan suara sempritan itu menurut dugaannya, akan berdatangan beberapa orang yang akan mengepungnya. Gandu Demung tidak mau mengalami kesulitan yang lebih parah lagi, apalagi sebelum ia bertemu dengan sanak saudaranya dan mengutarakan maksudnya. Karena itu, maka ketika orang yang meletakkan sempritan itu di mulutnya siap untuk ditiup, maka Gandu Demung telah mengerahkan segenap kemampuannya dan menyerang seperti badai. Sehingga karena itu, maka orang yang membawa sempritan itu untuk selamanya tidak pernah sempat membunyikannya. Yang terdengar justru sebuah keluhan yang tertahan ketika ujung pedang Gandu Demung sempat merobek dada orang itu dan mendorongnya jatuh terlentang. "Gila! Anak setan!" teriak orang bertubuh jangkung itu dengan kasarnya. Tetapi Gandu Demung menjawab dengan suara yang geram pula. "Bukan salahku. Aku sudah berusaha mengajak kalian berbicara. Kau akan dicincang sampai lumat oleh Ki Bajang Garing. Jika ia ada, mungkin aku justru dapat berbicara dengan baik. Karena aku yakin bahwa Ki Bajang Garing bukan orang sedungu kau." Lawannya yang semakin terdesak tidak sempat menjawab karena serangan Gandu Demung yang semakin dahsyat. Namun pada itu, mereka yang sedang bertempur itu terkejut ketika mereka mendengar suara tertawa yang berat. Suara yang telah menghentikan perkelahian itu untuk beberapa saat. Namun sementara itu, Gandu Demung meloncat surut ke belakang dan bersiap menghadapi kemungkinan yang barangkali menjadi lebih buruk lagi baginya. Dari dalam kegelapan, Gandu Demung melihat sesosok tubuh yang pendek, lebih pendek dari dirinya sendiri, muncul diiringi oleh seorang yang bertubuh kekar dan kuat. "Kau luar biasa, Kisanak," desis orang bertubuh pendek itu. "Siapa kau?" bertanya Gandu Demung, tetapi menilik wujudnya yang pernah dilihatnya sebelum ia meninggalkan tempat itu dan bergabung pada Empu Pinang Aring, maka ia yakin bahwa orang bertubuh pendek itu adalah Ki Bajang Garing. "Aku datang pada saat-saat terakhir dari perkelahian yang menarik ini. Namun aku masih mendengar kau berkata bahwa jika kau bertemu dengan Ki Bajang Garing, maka kau akan mendapat kesempatan untuk berbicara." "Ya," jawab Gandu Demung. "Ketiga orang-orangmu yang dungu itu agaknya lebih senang mati daripada mendengarkan pendapatku." Ki Bajang Garing tertawa. Kemudian ia pun memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk mundur dan menghentikan perkelahian. "Baiklah Kisanak, supaya aku tidak juga kau sebut dungu, maka aku akan mendengarkan bicaramu. Mungkin kau punya usul atau punya pendapat yang baik dan menguntungkan, meskipun kau sudah membunuh seorang anak buahku." Gandu Demung mengerutkan keningnya. Sikap Ki Bajang Garing ternyata membuatnya justru lebih berhati-hati, karena nampaknya Ki Bajang Garing memiliki kepercayaan kepada diri sendiri yang besar. "Tetapi aku ingin tahu, siapakah kau Kisanak? Aku sudah memperkenalkan diriku kepada orang-orangmu. Sudah aku katakan bahwa aku datang di saat-saat terakhir, saat kau dengan kemampuan yang tinggi membunuh anak buahku."
Gandu Demung termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian berdesis. "Aku adalah Gandu Demung, anak Carang Soko." "Hei!" Wajah Ki Bajanggaring menjadi tegang, namun hanya sesaat karena kemudian ia pun tersenyum. "Aku sudah mengenalmu, anak muda yang pendek hampir seperti aku. Tetapi orang tua mudah lupa. Bukankah kau anak muda yang pernah menggemparkan daerah ini sebelum kau pergi untuk waktu yang lama? Aku berada di lingkungan Empu Pinang Aring, yang sekarang berada di kaki Gunung Tidar." "Oh, bukan main. Kau memang pantas berada di lingkungan yang lebih besar daripada sekumpulan tikus-tikus kecil yang dipimpin oleh ayahmu itu." "Ya, aku menyadari. Karena itu aku pergi." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi pada saat yang penting ini, aku telah bertemu bukan saja tikus-tikus kecil, tetapi cecurut yang dungu. Nah, apa katamu tentang orangmu yang mati?" "Tidak apa-apa, bahkan aku mengagumimu. Apalagi kau sekarang berada di bawah perlindungan Empu Pinang Aring, yang tentu mempunyai pengaruh pula. Untunglah bahwa kau belum menjadi cedera, karena dengan demikian Empu Pinang Aring akan dapat terseret dalam tindakan yang keras dan kasar di daerah ini. Bukan sekedar basa-basi, hal itu memang dapat terjadi, dan kau harus mengerti bahwa bagi Empu Pinang Aring, maka hampir tidak pernah ada kesempatan hidup bagi lawan-lawannya meskipun ia menyerah. Aku sudah mendengar, ia adalah seorang pembunuh yang baik. Tetapi tentu saja hanya orang-orang yang dapat diketemukannya lah yang akan dapat dibunuhnya. Orang yang sempat mengelak, Empu Pinang Aring tidak akan dapat membunuhnya. Aku tahu bahwa itu adalah senjatamu satu-satunya, dan menjauhinya tanpa diketahui di mana ia bersembunyi," sahut Gandu Demung. "Karena bagimu dan kelompokmu tidak ada kesempatan lain daripada berbuat demikian, seperti yang dilakukan oleh ayahku sendiri." Ki Bajanggaring mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa berkepanjangan. Orang-orang yang mendengar suara tertawanya menjadi berdebar-debar. Agaknya ada sesuatu yang ditekan di dalam hati Ki Bajanggaring. Agaknya kenyataan hadirnya Empu Pinang Aring sangat menyakitkan hatinya. Tetapi ia ternyata tidak dapat berbuat apa-apa. "Ki Bajanggaring," berkata Gandu Demung, "kau memang harus menyadari keadaan itu. Ayahku pun menyadari dan pemimpin-pemimpin kelompok jadi semakin terbatas. Baiklah, aku akan melihat kenyataan itu. Tetapi cepat katakan, apa yang penting aku ketahui sekarang?" "Ki Bajanggaring," berkata Gandu Demung kemudian, "aku telah mendapat kepercayaan khusus dari Empu Pinang Aring kali ini. Empu Pinang Aring yang sedang sibuk itu ternyata tidak mempunyai waktu lagi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi lingkungannya. Itulah sebabnya Empu Pinang Aring memerintahkan aku untuk melakukan menurut kebijaksanaan yang manapun yang akan aku tempuh. Tegasnya, aku mendapat kekuasaan sepenuhnya untuk melakukannya." "Apakah yang akan kau lakukan?" Gandu Demung pun kemudian menceritakan tentang hari-hari perkawinan anak Demang dari Sangkal Putung dan anak kepala tanah Perdikan Menoreh. Meskipun hanya pokok masalahnya, ia tidak memberitahukan perkawinan itu secara terperinci. Ki Bajanggaring tertawa kecil. Dengan nada suara yang datar, ia bertanya, "Apakah kau mengetahui hal itu sebaik-baiknya?" "Tentu aku mempunyai bahan-bahannya." Tetapi Ki Bajanggaring berdesis, "Aku yakin bahwa yang kau ketahui tidak selengkap yang aku ketahui.
Kau tahu pasti hari-hari perkawinan itu, dan aku tahu pasti kapan mereka akan diunduh ke sangkal putung. Itu bukan hal yang mustahil. Aku tahu semuanya, jawab Gandu Demung yang sebenarnya agak kecewa bahwa Ki Bajanggaring justru sudah mengetahui dengan lengkap. Lalu apa yang akan kau lakukan? Bertanya Ki Bajanggaring. Empu Pinang Aring tidak sempat menanganinya sendiri. Sudah kau katakan. Aku mendapat kekuasaan sepenuhnya dan aku mendapat hak untuk memilih siapakah yang akan pergi bersamaku dari antara gerombolan-gerombolan yang ada di sekitar Gunung Tidar. Gila! Geram Ki Bajanggaring. Hak apakah yang dapat diberikan oleh Empu Pinang Aring? Kami adalah orang-orang yang bebas yang tidak terikat perjanjian apapun dengan Empu Pinang Aring. Hak semacam itu tidak dapat diberikan oleh siapapun dan kepada siapapun. Seolah-olah kami berada di bawah pengaruhnya. Apakah kau sudah mempertimbangkan jawaban itu masak-masak? Tiba-tiba saja Ki Bajanggaring menjadi ragu-ragu. Ia sadar sepenuhnya siapakah yang sedang dihadapinya. Namun ia tidak segera menjawab pertanyaan Gandu Demung itu. Gandu Demung melihat keraguan-raguan itu, meskipun hanya samar-samar di dalam gelapnya malam. Justru karena itu, maka ia pun mempergunakan kesempatan itu. Katanya, Ki Bajanggaring, jika Ki Bajanggaring memang meyakini kata-kata itu, ucapkanlah sekali lagi. Kau jangan menantang Gandu Demung. Ingat, kau seorang diri di sini. Sementara itu, dengan satu isyarat saja, maka beberapa orang anak buahku akan datang. Gandu Demung yang mengerti bahwa Ki Bajanggaring sedang mencari tumpuan kekuatan justru mengatakan, Aku sadar Ki Bajanggaring, tetapi aku juga sadar bahwa aku akan dapat melepaskan diri dari tanganmu. Setidak-tidaknya, aku akan dapat lari dan selamat kembali ke dalam lingkungan Empu Pinang Aring dengan sebuah cerita yang menarik tentang gerombolanmu. Ki Bajanggaring menjadi tegang, namun kemudian katanya, Cepat katakan, tawaran apakah yang sebenarnya kau bawa? Apapun istilah yang kau pergunakan tentang dirimu sendiri. Baiklah, berkata Gandu Demung, gerombolanmu terpilih menjadi salah satu kelompok yang diperkenankan pergi bersamaku untuk mencegat iring-iringan itu. Persetan! Kita akan bersama-sama dengan beberapa kelompok yang lain. Apa yang kita dapatkan akan menjadi milik kita bersama. Separuh akan menjadi dana perjuangan yang sedang ditempuh sekarang oleh Empu Pinang Aring. Sedang yang separuh lagi akan dibagikan kepada 3 kelompok yang akan pergi bersamaku. Yang terdengar adalah geram Ki Bajanggaring yang marah, tetapi ia harus menahan kemarahannya di dalam hati. Di antara yang akan pergi adalah kelompok Ki Carangsoko. Ki Bajanggaring menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. Jika tidak ada Empu Pinang Aring, maka kesempatan itu akan terbuka bagi kelompoknya tanpa diganggu oleh kelompok-kelompok lain. Atau bahkan ia harus menghancurkan dahulu Ki Carangsoko dan kelompok-kelompok lain yang ingin melakukannya. Tetapi sekarang Gandu Demung itu akan membawa 3 kelompok bersama-sama dan yang akan didapatkannya hanyalah separuh, dan yang separuh itu masih harus dibagi 3. Tiba-tiba saja Ki Bajanggaring berdesah, Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa harus 3 kelompok yang pergi ke tanah perdikan menoreh? Kita akan menghadapi kekuatan yang besar. Sudah tentu sepasang pengantin itu akan membawa kekayaan yang tidak sedikit.
terlebih-lebih saat mereka dalam perjalanan ke Sangkal Putung sesudah sepasar. Karena itu, maka mereka akan membawa pengawal yang cukup kuat. Aku tidak tahu bagaimana cara Empu Pinang Aring berpikir. Jika demikian, kenapa ia tidak mengerahkan saja pasukannya untuk melakukannya? Sehingga dengan demikian ia akan mendapat seluruh kekayaan yang ada. Kekuatan Empu Pinang Aring, aku kira lebih dari jumlah kekuatan 3 kelompok yang akan kehubungi itu. Tentu, tetapi tugas besar sedang dihadapinya, sehingga ia tidak sempat melakukannya. Bukankah aku sudah mengatakannya? Ki Bajang Garing menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian maka ia justru berdiri di tempat yang sulit. Jika ia menolak maka kesulitannya akan bertambah-tambah. Tentu Empu Pinang Aring merasa sikapnya itu sebagai suatu tantangan, sehingga hubungan untuk selanjutnya akan bertambah buruk. Tetapi jika ia pergi juga memenuhinya, maka apakah yang didapatnya akan seimbang dengan tenaga yang akan diberikan untuk itu? Sejenak Ki Bajang Garing merenungi tawaran itu. Ia pun mempertimbangkan kenapa Empu Pinang Aring sendiri tidak mau melakukannya dengan kekuatan sendiri. Meskipun seandainya Empu Pinang Aring sendiri sedang sibuk, maka pimpinannya dapat saja diserahkannya kepada Gandu Demung atau orang lain yang dipercayanya. Namun Ki Bajang Garing tidak sempat untuk berpikir terlalu lama. Gandu Demung segera mendesaknya. Ki Bajang Garing, cobalah kau menjawab. Jika kau mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, katakanlah, mungkin justru akan berguna bagi pekerjaan yang berbahaya yang akan aku lakukan itu. Gandu Demung, berkata Ki Bajang Garing, yang aku ketahui dari tanah percikan menoreh adalah kekuatan pengawalnya yang mirip dengan susunan keprajuritan. Kemampuan mereka seorang demi seorang pun tidak terpaut banyak dari kemampuan prajurit-prajurit Pajang. Itulah sebabnya, maka untuk melakukan sesuatu atas orang-orang dari tanah percikan menoreh memang memerlukan perhitungan yang masak. Aku kira ayahmu pun mengetahuinya. Gandu Demung mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan menemui ayah dan bertanya tentang kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Hubungan kita masih akan berkelanjutan. Ki Bajang Garing, maaf bahwa aku terpaksa membunuh salah seorang anak buahmu karena ia tidak mau mendengarkan kata-kataku. Ia lebih senang berbicara dengan pedang daripada berbicara dengan mulut. Ki Bajang Garing menggeram, tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Justru karena ia mengetahui kemampuan Gandu Demung dan mengetahui kekuatan yang ada di belakangnya, Empu Pinang Aring, betapa hatinya menjadi sakit, namun dibiarkannya saja Gandu Demung kemudian melangkah meninggalkannya sambil minta diri. Aku akan meneruskan perjalananku. Kita akan segera bertemu kembali. Aku akan kembali ke daerah ini bersama ayahku dengan maksud baik, tanpa permusuhan, justru untuk mulai dengan kehidupan baru di daerah ini, hubungan yang baik yang satu dengan yang lain. Ki Bajang Garing tidak menjawab. Dibiarkannya Gandu Demung melangkah semakin lama semakin jauh. Sementara itu, dua orang yang baru saja bertempur melawan Gandu Demung merenungi seorang kawannya yang terbunuh dengan tatapan mata yang tegang. Ketika Ki Bajang Garing berpaling kepadanya, salah seorang dari kedua orang itu berkata, "Kita tidak menuntut apapun juga dari kematiannya. Kenapa tidak kau lakukan sebelum aku mulai berbicara dengan Gandu Demung?" Jawaban itu benar-benar sebagai suatu tamparan yang pedih.
Dengan demikian Ki Bajanggaring seolah-olah telah menunjukkan ketidakmampuannya berbuat apa-apa setelah seorang kawannya terbunuh. Karena sebelumnya, selagi mereka masih bertiga, mereka tidak dapat mengalahkan Gandu Demung. Namun kemudian Ki Bajanggaring berkata, "Jangan berkecil hati. Jika kau bertiga dapat dikalahkannya, Gandu Demung memang memiliki ilmu yang tiada taranya. Aku kira kebanyakan dari kalian tidak akan dapat mengalahkannya sampai batas 5 orang." Kedua orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian berarti bahwa Ki Bajanggaring telah memaafkan mereka dan menganggap bahwa yang sudah terjadi itu tidak dapat dihindari lagi. Dengan demikian maka yang dapat mereka lakukan kemudian adalah merawat mayat itu sebaik-baiknya dan membawanya kembali ke dalam sarang mereka untuk besok dikuburkan. Namun tawaran Gandu Demung itu merupakan sesuatu yang sangat membingungkan Ki Bajanggaring. Tetapi menilik kesanggupan Gandu Demung, maka Ki Bajanggaring pun memperhitungkan bahwa jumlah yang dihadapi memang cukup besar. Beberapa orang yang dianggapnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang baik segera dipanggilnya untuk membicarakan persoalan yang dihadapinya itu. "Kita tidak tahu imbangan kekuatan dari kita. 3 kelompok itu dengan para pengawal yang akan mengawal pengantin itu dari tanah perdikan menoreh ke Sangkal Putung. Ya, dan kita pun masih belum tahu imbangan kekuatan dari setiap kelompok yang akan ikut serta," sahut Ki Bajanggaring. "Itu pun penting untuk diketahui. Jika tidak, maka kita akan dapat ditelan oleh kelompok yang lebih besar jika barang-barang rampasan itu sudah berada di tangan kita. Maksudku, di tangan ketiga kelompok yang akan dibawa oleh Gandu Demung itu." Desis yang lain, "Kita akan membebankan tanggung jawab kepada Gandu Demung. Tetapi hal itu patut untuk diperhatikan pula. Kita memang hidup dalam dunia yang selalu diselumuti oleh kecurigaan dan kecemasan," desis Ki Bajanggaring. "Tetapi hal ini dapat kita bicarakan sebelumnya dengan Gandu Demung. Sekali-sekali kita harus berbuat jujur, juga dalam imbangan kekuatan yang akan kita pergunakan untuk mencegat pengantin dari tanah perdikan menoreh itu. Kita dapat bersikap jujur, tetapi apakah orang lain juga bersikap demikian? Terserah kepada pengamatan Gandu Demung, tetapi tampaknya Gandu Demung sendiri dapat dipercaya. Jika kemudian ia sendiri berbuat curang dan mengerahkan kekuatan yang ada pada Empu Pinang Aring, maka itu adalah suatu kecelakaan yang tidak dapat kita hindari. Namun bahwa kita akan melawan sampai kesempatan terakhir tidak akan dapat diragukan lagi. Dan itu akan berarti jatuhnya korban pula di pihak mereka, meskipun mereka berhasil menumpas kita." Beberapa orang yang mendengar penjelasan Ki Bajanggaring itu mengangguk-angguk. Mereka dapat mengerti maksud Ki Bajanggaring, dan nampaknya jalan pikirannya itu cukup hati-hati dan masuk akal. Daripada melawan 3 kelompok dari Gunung Tidar, tentu Empu Pinang Aring lebih baik melakukan perampokan itu sendiri, berkata Ki Bajanggaring kemudian. "Menurut perhitungan nalar agaknya memang demikian," sahut seorang yang bertubuh tinggi. Demikianlah nampaknya Ki Bajanggaring terpaksa dapat menerima ajakan itu, meskipun agak segan juga karena keraguan-raguan apakah hasil yang akan diperoleh imbang dengan korban yang bakal jatuh. Namun karena sudah cukup lama ia tidak mendapat kesempatan dan barang-barang simpanannya sudah menjadi semakin tipis dan bahkan hampir habis,
jika tidak segera mendapatkan tambahan. Maka ia pun berkata, "Jika benar sepasang pengantin itu membawa perhiasan, maka aku kira meskipun sedikit akan dapat memperpanjang persediaan kita sebelum kita menemukan daerah perburuan yang mantap, meskipun mungkin agak jauh dari tempat ini." "Bagaimana dengan tanah perdikan menoreh itu sendiri?" berkata salah seorang anak buahnya. "Tanah perdikan menoreh adalah daerah yang terlalu berat. Tetapi daerah pinggiran tanah perdikan itu dan kademangan di sekitarnya memang mungkin dapat dipertimbangkan," jawab Ki Bajanggaring. Sementara itu, perjalanan Gandu Demung menjadi semakin jauh. Ia pun yakin bahwa Ki Bajanggaring akan menerima tawarannya, seperti juga ayahnya dan sebuah kelompok lagi yang akan dihubunginya setelah ia bertemu dengan ayahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.